Shalom, selamat pagi angin-angin terkasih. Kita berjumpa dalam renungan CRPD Makabi Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 8 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah dan sekaligus ajakan kudus adalah satu hal yang penting. Secara umum orang memahami kata kudus, orang memikirkan hal-hal yang agamawi, seperti kitab suci, busana kudus, gereja, altar yang kudus, dan lain sebagainya. Sedangkan kehidupan di luar agama adalah hal-hal duniawi yang tak kudus. Orang seperti ini biasanya hidup dalam dualisme atau mungkin juga ketidaktahuan yang selalu membedakan antara yang kudus dan tidak kudus, atau yang sering dikatakan yang kudus dan profan. Pemikiran dualisme ini menyesatkan. Apabila tersesat, maka tidak lagi menjadi kudus. Padahal kita dipanggil sebagai orang-orang kudus, orang yang ditebus oleh Tuhan dari dosa dan diajak untuk hidup kudus. Datang ke tempat yang kudus, ke rumah Tuhan dalam hidupan doa. Pemanggilan Allah kepada umatnya untuk hidup kudus adalah cara Tuhan untuk membentuk identitas umatnya. Bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tahu bahwa perintah kudus adalah perintah Tuhan. Ini juga lah yang dikatakan untuk hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Kata kudus diterjemahkan kata kadosi, yang berarti terpisah, dikhususkan, diistimewakan, berbeda dari apapun. Bila Allah disebut kudus, artinya dia terpisah, dikhususkan, sangat berbeda, spesial. Bila Allah memerintahkan kita untuk kudus, artinya kita harus berbeda, harus menyatu dengan Allah dan hidup dalam kekudusan. Namun hal ini tak berarti bahwa kita menjauhkan diri, terpisah, lari, tersembunyi dari dunia. Sebagai umat Allah yang hidup kudus di hadapannya, berarti kita harus memiliki sikap yang berbeda dari orang yang tidak percaya. Apa yang berbeda? Harapannya, relasinya, secara khusus motivasinya. Membangun hubungan Allah itu salah satu perbedaan. Namun hidup kekudusan adalah menyatu dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari dan bersahabat bagi orang lain, dan berani untuk melihat rancangan Allah di tengah
ketidak ada harapan. Tidak membenci, tidak memfitnah, tidak menendam, tidak curang, dan tidak hanya melihat hari ini saja. Inilah makna panggilan Tuhan menjadi kudus. Kudus yang artinya mari menjadi terpisah. Namun terpisah bukan menjauh dari lingkungan, dari masyarakat, tapi menyatu dalam Tuhan dan dihidupi oleh Tuhan dan merayakan anugerah Tuhan. Adalah cara kita untuk bersaksi sebagaimana Allah kudus. Percayalah, hidupmu kudus dan sudah dikuduskan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan dalam perayaan Paskah kita. Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh sampai di bulan Mei karena Tuhan yang memberkati. Dan kami boleh merayakan itu dan melihat keajaiban Tuhan yang memakai setiap orang untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.